pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita kesempatan bersua baik di frekuensi 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Dan kita juga siarkan secara live ya, kajian audio live audio melalui beberapa media sosial kita. Di edisi hari ini, hari Rabu 17 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan Rabu sore tanggal 10 September 2025. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini waktu Indonesia Barat kita akan memulai kajian bersama guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah ta'ala. Dan untuk kajian perdana ini beliau akan membawakan kitab yang baru, yaitu Qawaidul Arba', ya, masih seputar landasan-landasan beragama ya. Setelah sebelumnya beliau menyelesaikan kitab Al-Usul Salasah, kini beliau akan membawakan kitab baru, yaitu Qawaidul Arba'. Baik kaum muslimin muslimah. Ya, baik kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, pendengar Radio Hidayah dan pemirsa. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru ini, muqaddimah kitab Qawaidul Arba', kita sapa dulu beliau, guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah ta'ala. Dan beliau tersambung bersama kita melalui jaringan internet dari kota Nabi, kota Madinah Nabawiyah. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum Abu Aun? Masya Allah. Nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Barakallahu fikum. Naam, wa fika barakallahu ya Ustazana, wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, berhubung karena ini adalah pertemuan perdana, mungkin kita akan mendengarkan muqaddimah atau perkenalan kitab dulu. Dan pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru, kami mengucapkan selamat mendengarkan kajian ini live dari kota Madinah Nabawiyah, Saudi Arabia. Barakallahu fikum. Kepada Al-Ustaz kami persilakan, tafadhol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والmuslimat, para pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sungguhnya pelajari ilmu aqidah merupakan ibadah yang sangat agung, di mana akidah yang benar, mempelajari tauhid, merupakan sebab kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah akan memberikan kepada orang-orang tertentu kebahagiaan di dunia, kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Allah menyebutkan syarat utama dalam meraih kehidupan bahagia tersebut adalah dengan memiliki keimanan yang sahih, keimanan yang benar di dalam diri seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh dari kalangan laki dan perempuan dan dia dalam keadaan beriman, wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia, itu di dunia.
Adapun di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan ganjaran kepada mereka di akhirat itu dengan berlipat ganda, ya, dengan ganjaran balasan yang lebih baik daripada amalan yang mereka kerjakan. Dan setiap ilmu berbeda-beda kemuliaannya, tingkatannya berbeda-beda. Antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya itu tidak sama keutamaannya. Dan tidak ada ilmu yang paling mulia, yang lebih mulia dibandingkan ilmu akidah, atau mempelajari tauhid. Ini dikarenakan ilmu tersebut berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajari tentang keimanan, bagaimana seorang hamba mewujudkan, merealisasikan di dalam kehidupan ini tujuan dari dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih mulia, pengetahuan yang lebih agung dibandingkan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang paling mulia, sangat mulia, mana Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama sedikit pun yang semisal dengannya dari para makhluk. Begitu juga pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang mempelajari tentang akidah atau keimanan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan ilmu yang sangat mulia, yang tidak ada kemuliaan lebih besar dibandingkan pengetahuan tentang akidah tersebut. Oleh karena itu, para ulama sejak zaman bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah untuk mewujudkan hal ini, menjelaskan kepada para umatnya, pada manusia seluruhnya, itu jalan yang dengannya mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dapat mengeluarkan mereka dari kezaliman, kegelapan jahiliyah menuju cahaya petunjuk yang dapat menghantarkan seorang hamba pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sangat perhatian dan sangat besar perhatian beliau terhadap perkara ini, itu perkara keimanan, perkara tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Bahkan kalau kita melihat seluruh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari di kota Mekah, beliau kurang lebih selama 13 tahun beliau tidak berdakwah kecuali berdakwah untuk menegakkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan bahkan beliau alaihi salatu wassalam itu selama 10 tahun beliau berdakwah di kota Mekah hanya untuk menanamkan kaidah dasar ini di dalam diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan salat pun itu baru disyariatkan, diturunkan itu di tahun-tahun terakhir sebelum beliau melaksanakan hijrah. 10 tahun lamanya beliau di awal dakwah, beliau berdakwah khusus untuk mewujudkan, mengokohkan kalimat tauhid di dalam diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau di kota Madinah, barulah turun syariat yang lainnya. Dan bahkan di akhir hayat Rasulullah SAW juga mendakwahkan tentang tauhid. Yang semua ini menunjukkan akan pentingnya perkara ini. Dan semua ini merupakan bantahan yang sangat jelas bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya tauhid itu tidak penting. Maksudnya kita hidup sekarang Islam sudah tersebar, untuk apa belajar tauhid, tauhid, tauhid. Dia mengulang-ulang kalimat tersebut dalam bentuk penghinaan, dalam bentuk merendahkan kalimat tersebut. Nah, ini sangat jauh berbeda dengan kondisi dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat takut kepada para sahabatnya dari perbuatan syirik, dari lawan dari kata tauhid. Di mana beliau mengatakan inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sungguhnya hal yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini dapat kisah di mana para sahabat Rasulullah SAW mereka takut ketika mendengarkan tentang fitnah Dajjal. Dan tapi Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan dengan perkara yang lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal? Yang aku takut kepada kalian untuk terjatuh di dalam perbuatan tersebut. Itu beliau mengatakan adalah asyirkul khafi. Itu syirik yang
sangat samar, yang tidak terasa. Yang mana apabila syirik tersebut tercampur pada sebuah amalan, maka dia akan merusak amalan tersebut. Amalan tersebut akan tertolak. Ini menunjukkan akan pentingnya perkara tauhid, pentingnya, urgensinya mempelajari ilmu akidah. Baik itu ketika seorang berada pada masa pertumbuhan, ketika anak-anak baru tumbuh, ataupun ketika dia sudah remaja, atau bahkan ketika dia sudah beranjak dewasa dan dia berada di akhir penghujung daripada kehidupannya, sangat penting baginya untuk mengetahui tentang perkara ini. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kunci daripada seorang masuk surga adalah ketika dia wafat dalam mengucapkan kalimat tauhid. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Orang siapa yang akhir kalimat dari kehidupan dia di dunia ini la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan akan pentingnya perkara tauhid. Bahkan Rasulullah SAW di akhir hayat beliau, di hari-hari terakhir beliau di dunia ini, beliau mengingatkan kepada para sahabatnya akan bahaya daripada perbuatan syirik. Pentingnya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Di mana beliau dalam kondisi sakit yang menghantarkan beliau kepada kematian, beliau memperingatkan kepada para sahabatnya, mewanti-wanti kepada para sahabatnya daripada perbuatan syirik. Mana perbuatan syirik merupakan lawan dari kalimat tauhid. Dan begitu pula para sahabat Rasulullah SAW, Khulafa ar-Rashidin, itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat yang datang setelahnya, yang mereka hidup setelah para Khulafa ar-Rashidin, mereka senantiasa mengingatkan umat, mereka senantiasa mengingatkan kaum muslimin, dan dakwah utama yang mereka sebarkan kepada pelosok penduduk negeri yang ada di waktu itu adalah agar menegakkan tauhid, agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan tujuan utama dari diciptakannya seorang hamba. Karena itu merupakan hakikat dan hikmah di balik penciptaan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula para tabi'in, atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, dan para ulama yang datang setelahnya hingga zaman kita sekarang ini, mereka sangat perhatian terhadap perkara ini. Itu perkara tauhid. Jelaskan tentang tauhid. Mereka di berbagai kesempatan ketika mereka menyampaikan ilmu, mengajar, ketika mereka menulis, mereka sangat perhatian terhadap perkara tauhid. Karena dia merupakan landasan utama diterimanya amalan seorang hamba. Tanpa iman yang benar, tanpa akidah yang benar, tanpa keyakinan yang benar, dan tanpa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sebutkan di dalam ayat tadi, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat seorang hamba mendapatkan kebahagiaan walaupun dia beramal saleh, akan tapi kalau dia tidak memiliki tauhid, maka amalan tidak akan diterima. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan, dan dia dalam keadaan beriman. Ini menunjukkan bahwasanya apabila keimanan tidak ada, maka suatu amalan tidak akan diterima. Dan begitu juga hadis yang masyhur yang kita kenal, itu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz radhiyallahu taala anhu, di mana ketika Rasulullah SAW mengutus beliau untuk berdakwah ke negeri Yaman, apa perkara yang pertama sekali diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk beliau dakwahkan adalah mendakwahkan tauhid. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah." Hendaknya perkara yang pertama kali yang engkau dakwahkan kepada ahli kitab itu di negeri Yaman pada saat itu adalah agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Fa inhum ata'uka lidzalik fa akhbirhum. Kalau mereka mentaatimu, mau mendengarkanmu, mau bersyahadat, baru berikan kabar kepada mereka
bahwasanya Allah mensyariatkan kepada mereka salat 5 waktu. Rasulullah mengatakan di sini syarat. Rasulullah mengatakan fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka taati. Artinya apa? Kalau mereka tidak mau mengucapkan tauhid, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mau mengesahkan Allah, tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka salat tidak ada gunanya, tidak akan berguna dan tidak akan diterima darinya. Karena itu, perkara ini sangat penting, mempelajari ilmu akidah, mempelajari akidah yang benar, keyakinan yang benar, mempelajari tauhid, merupakan perkara yang sangat urgensi. Dan para ulama mereka sangat perhatian terhadap perkara ini. Dan juga ditambah lagi yang menunjukkan akan urgensinya mempelajari ilmu akidah, dari ilmu tauhid, itu terkhusus di zaman kita yang mana syubhat itu tersebar di mana-mana. Banyak sekali syubhat yang dilontarkan oleh para a'immah al-mudillin, para dai yang menyesatkan, yang sesat dan menyesatkan, yang mana tujuan mereka semuanya adalah menjauhkan manusia dari tauhid, menjauhkan manusia dari akidah yang benar, dari keimanan yang sahih. Hingga dari sini sangat penting bagi kita untuk mempelajari tauhid, mempelajari kaedah-kaedah dasar yang dengannya seorang hamba bisa berpegang teguh, seorang muslim bisa berpegang ketika dia memahaminya dengan benar dan mengingatnya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan dia di dunia ini, bidznillahi ta'ala dia akan diselamatkan dari syubhat-syubhat yang dilontarkan, yang mengatakan bahwasanya tauhid tidak perlu, yang penting kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, tidak perlu mengucapkan la ilaha illallah setiap saat karena cukup sekali ketika seorang di awal dia masuk Islam dan sebagainya. Banyak kali syubhat yang dilontarkan yang semua itu pada hakikatnya merusak keimanan, dan bahkan sebagian daripada syubhat tersebut dapat merusak keimanan dari dasarnya, menyebabkan seorang keluar daripada keimanan yang sahih. Di antara bentuk perhatian para ulama, khususnya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, itu di mana mereka khusus beliau itu menulis risalah, menulis tulisan atau mengarang sebuah buku yang terkait dengan permasalahan ini. Dan kitab yang akan kita bahas ini judulnya adalah Al-Qawaidul Arba', di mana kitab ini merupakan dia risalah yang sangat ringkas, Akan tapi dengan ringkasnya risalah ini, di dalamnya terkandung kaedah yang sangat dasar dan sangat penting untuk diyakini oleh seorang muslim, yang mana biidnillahi ta'ala ketika kita memahami dengan baik, memahami dengan benar dari 4 kaedah yang akan beliau sebutkan ini, dan ditambah dengan muqaddimah yang beliau sebutkan sebelumnya, itu hakikat daripada ibadah, seorang muslim akan terjaga keimanannya, akan terjaga akidahnya, hingga ada berbagai macam syubhat yang datang itu biidnillahi ta'ala akan bisa dia tolak dan bisa dia bentengi dirinya dengan kaedah yang beliau sebutkan di dalam risalah yang sangat ringkas ini. Oleh karena itu, para ulama senantiasa mewasiatkan yang datang setelah beliau, mewasiatkan kepada para penuntut ilmu, kepada setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari kaedah ini. Karena kaedah ini dia bukan karangan yang datang dari penulis tersebut, bukan dari diri beliau, akan tapi dia merupakan istinbat, merupakan pengambilan intisari daripada dalil. Dia bersumberkan dari Al-Quran dan bersumberkan daripada As-Sunnah. Setiap kaedah yang beliau sebutkan itu berdasarkan dengan dalil. Beliau akan menyebutkan kaedah untuk membantu seorang yang membacanya untuk memahami, menyebutkan pendahuluan terlebih dahulu. Kemudian beliau sebutkan dalil. Beliau menyebutkan bahwasanya hakikat daripada tauhid begini. Kemudian beliau menyebutkan dalil setelah itu. Ini menunjukkan bahwasanya ini bukan datang dari beliau sendiri. Yang beliau lakukan apa? Itu beliau menyebutkan kesimpulan daripada ayat tersebut, faedah yang bisa diambil daripada dalil. Namun
pada hakikatnya setiap kaidah yang beliau sebutkan tersebut itu bersumberkan daripada kitabullah dan dari sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini sangat jelas urgensinya kita untuk mempelajari kaidah yang beliau sebutkan ini. Bukan karena muallifnya, bukan karena pengarangnya, bukan karena ta'assub atau fanatik kepada penulis, akan tapi karena isi yang sangat bagus dan isi yang sangat penting dari kitab ini, di mana dia bersumberkan daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai seorang muslim, kita belajar, kita beragama itu harus berdasarkan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan mengikuti perkataan atau ijtihad dari para ulama, namun kita mengikuti Al-Quran dan sunnah. Namun kita tidak mungkin bisa memahami isi daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah tersebut kecuali apabila melalui penjelasan dan pemahaman yang disampaikan oleh para ulama. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita mulai insyaallah taala dari pertemuan yang pertama ini, kita berusaha menjelaskan atau mensyarah daripada kaidah yang beliau sebutkan, karangan yang sangat bagus ini yang penuh dengan keberkahan di dalamnya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita di dalam menjelaskan kaidah ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa mendengarkan kebaikan dan mengamalkannya. Kita akan memulai penjelasan atau akan memulai kajian kita kali ini dengan memohon tolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim Rabbal 'arsyil 'azim ay yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt wa ay yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna haula'i ats-thalath unwanu as-sa'adah. Beliau rahimahullah memulai karangan atau tulisan beliau dalam kitab atau risalah yang sangat singkat ini dengan menyebutkan basmalah, di mana kalimat ini merupakan kalimat yang sangat agung. Di dalamnya mengandung makna memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, di mana memulai dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu merupakan bentuk bertabarruk, itu memohon keberkahan dari kalimat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam risalah atau di dalam surat yang beliau sampaikan kepada para raja ataupun surat yang beliau kirim kepada negeri-negeri yang ada di zaman beliau ketika beliau hendak menyampaikan dakwah, beliau memulainya dengan kalimat yang sangat mulia ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau rahimahullah itu di dalam setiap risalah yang beliau tulis, beliau selalu memulainya dengan kalimat yang sangat agung ini. Dan Bismillahirrahmanirrahim di dalamnya terdapat kandungan seorang hamba memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan kalimat isti'anah, kalimat memohon pertolongan di dalamnya. Dan dia tergantung dengan sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Apabila dia kaitannya dengan tulisan, maka ketika seorang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya memohon kepada Allah di dalam tulisan ini, agar Allah memberikan keberkahan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik di dalam tulisan tersebut, akan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk di dalam tulisan yang akan ditulis.
apabila dia kaitannya dengan suatu perbuatan, suatu amalan, maka maknanya adalah saya memohon pertolongan kepada Allah di dalam keluar saya ini agar diberkahi, dijaga, dan sebagainya. Dan kalimat ini merupakan kalimat yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya, banyak sekali di dalam keseharian kita sebagai seorang muslim, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam melakukan perkara-perkara atau kebiasaan atau rutinitas kita, keseharian kita, untuk memulainya dengan kalimat yang sangat mulia ini, yaitu Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita hendak keluar, kita dianjurkan untuk mengucapkan Bismillah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dan faedahnya sangat besar. Jika seorang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan menjadi pelindungnya, Allah yang akan menjadi petunjuknya. Di dalam hadis disebutkan, apabila seorang keluar mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, akan dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa wukit. Engkau telah mendapatkan hidayah dan engkau akan dicukupkan dari segala urusanmu. Apa yang engkau ingin lakukan, apa yang ingin engkau tuju, maka engkau akan dicukupkan. Engkau akan diberikan petunjuk. Dan engkau akan dilindungi dari setiap keburukan. Kemudian ketika seorang makan, itu disunnahkan untuk dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Agar apa? Agar dia di dalam makanan tersebut diberikan keberkahan, agar syaitan itu tidak bisa ikut dia di dalam makannya tersebut. Dan banyak sekali ibadah atau amalan-amalan yang lainnya yang di dalam keseharian kita itu kita disyariatkan untuk memulainya dengan bismillah sebagai bentuk mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan bahwasanya kita merupakan hamba yang fakir, merupakan hamba yang sangat butuh, hamba yang lemah, sehingga kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini terdapat 3 daripada nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang sangat agung. Mana yang pertama itu kalimat atau nama Allah yang pertama adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di sana terdapat nama Allah, mana dia merupakan nama yang sangat agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki makna yang sangat mulia, yang menjadikan seorang hamba yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan sifat yang sangat sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat pantas untuk diibadati. Yang mana tidak boleh seorang beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Dzul Uluhiyah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah Dzul Uluhiyah wal Ubudiyah ala khalqihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala merupakan ilah, satu-satunya ilah, Tuhan yang berhak disembah. Wal Ubudiyah. Dan di dalam kalimat ini terdapat kandungan ubudiyah. Maksudnya apa? Yaitu kaitannya dengan hamba, dengan perbuatan seorang hamba. Di mana yang dikarenakan mulianya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai hamba itu wajib untuk menunjukkan setiap ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak boleh seorang hamba tunduk dan patuh dan menghinakan dirinya kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nama yang kedua adalah Ar-Rahman, itu Maha Pengasih. Mana ini merupakan nama yang menunjukkan akan sifat di dalam diri Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha Pengasih pada para hambanya. Mana sifat ini merupakan sifat yang lekat di dalam diri Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dipisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, itu Maha Pengasih. Yang mana ini kaitannya kepada seluruh makhluk, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengasihi seluruh makhluknya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengasihi seluruh makhluknya, baik manusia, karena sifat rahmat yang dimiliki Allah ini, dari kalimat Ar-Rahman ini, dari nama Ar-Rahman ini, setiap para makhluknya saling mengasihi. Dengannya hewan buas itu bisa mengasihi anaknya. Singa betina bisa mengasihi anaknya. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang kafir. Dalam tanda kutip di sini, mengasihi bukan
berarti Allah sayang. Begitu bukan, akan tapi Allah memberikan nikmat kepada mereka. Allah memberikan nikmat kepada orang-orang kafir, kepada hambanya, walaupun dia kafir, akan tapi Allah berikan nikmat. Dan nama yang ketiga yaitu Ar-Rahim, yang mana ini kasih sayang yang khusus, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kasih sayang yang kedua Ar-Rahman, dia merupakan kasih sayang yang umum pada seluruh makhluknya, yang dengannya Allah memberikan nikmat, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menebarkan seluruh kebaikannya di langit dan di bumi. Adapun Ar-Rahim ini kaitannya dengan orang-orang yang beriman. Itu kasih sayang yang khusus. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang beriman. Jadi sehingga dari sini sangat jelaslah keutamaan dan kemuliaan daripada kalimat basmalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia mengandung makna yang sangat agung, dan dia merupakan tawassul, itu menjadikan kalimat ini sebagai wasilah seorang hamba menyandarkan seluruh urusannya kepada Allah dan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat tersebut, karena dia menyebutkan nama Allah, kemudian menyebutkan Ar-Rahman dan menyebutkan Ar-Rahim. Dia jadikan itu sebagai sandaran dia, memohon kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya yang mulia untuk melakukan perbuatan yang akan dia kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullah al-karim. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha dermawan, maha baik. Al-Karim merupakan salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang menunjukkan akan sifat dermawan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana di dalam nama ini terdapat kebaikan yang sangat luas dari Allah Subhanahu wa taala. As'alullah al-karim. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-karim, yang mana banyak kebaikan yang tidak terhingga yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, daripada nikmat yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikannya kepada orang-orang yang bersyukur dan kepada orang-orang yang kufur. Tidak ada Allah kecualikan, semuanya Allah berikan. Karena setiap yang ada di dalam diri seorang hamba dari kita, baik itu yang muslim ataupun yang kafir, semuanya merupakan nikmat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bernafas, manusia bisa bernafas, itu merupakan nikmat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada orang muslim dan kepada orang kafir. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan ilah, Tuhan yang maha dermawan, Al-Karim, yang maha dermawan, yang kebaikan itu sangat banyak yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Apabila seorang hamba kufur, maka dia akan terancam dari dicabutnya kenikmatan tersebut. Akan tapi di awal semuanya Allah berikan kenikmatan. As'alullah al-karim. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia, maha dermawan. Rabbal arsyil azim. Dia mengatakan as'alullah al-karim, Rabbal arsyil azim. Aku memohon kepada Allah yang maha mulia dan Rabbnya arsh yang sangat agung. Di sini beliau menyebutkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah di dalam perbuatannya, mana Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb, merupakan Tuhan dari segala makhluk. Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan daripada al-arsh. Arsh apa? Arsh merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, merupakan makhluk yang paling agung, dan merupakan makhluk yang sangat mulia. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat daripada arsh tersebut di dalam Al-Qur'an sangat banyak. Allah menyebutkannya sebagai arsh al-majid, Allah menyebutkannya sebagai arsh al-azim. Banyak sekali sifat daripada arsh, dan arsh merupakan makhluk yang sangat besar, merupakan makhluk terbesar daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ketika Rasulullah SAW menyebutkan sifat atau keagungan daripada arsy tersebut, Rasulullah memulainya dengan membandingkan antara langit yang 7 lapis dengan bumi yang 7 lapis. Apabila dibandingkan dengan kursi Allah, maka itu seperti kahalaqatin fi falah, seperti
cincin yang dilemparkan di padang pasir. Itu sangat kecil bandingannya dibandingkan kursi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dan perbandingan daripada kursi Allah dengan arsy itu salah kahalaqatin fi falah. Seperti itu pula. Menunjukkan bahwasanya arsy merupakan makhluk yang sangat besar. Mana pada hari kiamat kelak dia akan dipikul oleh 8 orang malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ini merupakan makhluk yang sangat besar. Besarnya tidak bisa kita bayangkan. Merupakan makhluk yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati al-arsy sebagai al-azim. Merupakan makhluk yang sangat besar. Dan Rasulullah SAW juga mensifati arsy demikian. Dan di dalam berbagai doa yang dianjurkan, kita diperintahkan, di antaranya kita diperintahkan untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran dari arsy tersebut. Rabb dan rububiyah Allah terhadap makhluk yang sangat besar ini. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim. Di antaranya doa ketika kita seorang muslim sedang dalam kondisi darurat, dalam kondisi terdesak, disyariatkan untuk berdoa la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Rasulullah SAW menyebutkan di sini antara doa yang kita disyariatkan ketika sedang dalam kondisi terdesak itu membaca daripada doa ini, dan di antaranya disebutkan itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bertawassul dengan keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala merupakan Rabb daripada arsy yang sangat besar. Dan arsy merupakan makhluk yang sangat besar. Sebagaimana yang kita sebutkan di dalam hadis barusan yang kita bacakan tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara zikir yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak menyebutkan keutamaan daripada zikir tersebut, itu Rasulullah SAW menyebutkan di dalam tasbih beliau beratnya daripada arsy tersebut. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih. Rasulullah SAW menyebutkan beratnya daripada arsy tersebut, karena arsy merupakan makhluk yang sangat berat, dan dia merupakan makhluk yang sangat besar. Dan arsy merupakan puncak daripada makhluk, dan dia merupakan saqful makhluqat, merupakan atapnya daripada makhluk. Dia berada di atas langit ketujuh dan di atas air, dan dia merupakan puncak dan ujung daripada makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan arsy, Allah berkehendak untuk bersemayam di atas arsy. Allah berada di atas arsy, dan Allah Subhanahu wa taala akbar. Allahu akbar. Allah lebih besar. Allah sangat besar, dan Allah jauh lebih besar dibandingkan arsy. Apabila arsy perbandingan yang sangat luar biasa dibandingkan makhluk yang lainnya, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan arsy tersebut? Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan di antara kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menciptakan arsy, Allah bersemayam di atasnya. Dan Allah tidak butuh kepada arsy. Allah bersemayam di atasnya. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat yang sangat banyak. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ada 7 ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy dengan istiwa yang sesuai dengan kelayakan atau sesuai dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Ini menunjukkan akan keagungan daripada arsy tersebut dan kemuliaan yang dimiliki oleh makhluk yang sangat besar tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan makhluk yang sangat besar ini, kemudian beristiwa di atasnya. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim. Aku memohon kepada Allah yang sangat mulia, yang maha mulia, Rabbnya arsy yang sangat besar, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagimu di dunia dan di akhirat.
yang sebelumnya as'alullah al-karim, bismillahirrahmanirrahim, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim, ini semuanya merupakan wasilah. Wasilah yang dia merupakan muqaddimah, yang dia jadikan sebagai, yang muallif rahimahullah menyebutkannya sebagai wasilah untuk meminta hajat. Hajatnya mana yang beliau sebutkan di setelahnya. Jadi dari bismillahirrahmanirrahim, kemudian dua kalimat tadi, as'alullah al-karim, kemudian rabbal arsyil azim, semuanya merupakan wasilah, bertawassul. Dan seorang ketika berdoa dia disyariatkan untuk bertawassul terlebih dahulu. Yang memohon ketika dia hendak berdoa, dia disyariatkan untuk bertawassul. Karena di antara adab itu seorang memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berdoa. Karena sangat tidak pantas dan termasuk bentuk daripada isti'jal, merupakan sebab tidak dikabulkannya doa, tergesa-gesa di dalam berdoa adalah ketika seorang berdoa langsung dia berdoa mengangkat tangannya langsung berdoa mengatakan, ya Allah berikan aku ini, ya Allah atina fid dunya. Tidak, seorang di dalam berdoa dia ada adabnya dan dia harus memperhatikan perkara-perkara yang dengannya Allah akan mengabulkan doanya. Di antaranya adalah bertawassul ketika sebelum berdoa. Apa hajatnya? Di sini disebutkan. Allah al-Karim Rabbal Arsyil Azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagimu di dunia dan di akhirat. Ini merupakan hajat, merupakan doa. Dan doa ini ditujukan kepada siapa? Doa ini ditujukan kepada kita semuanya. Kita yang membaca, kita yang mendengar, kita yang mempelajari, kita yang menghafal, semuanya mendapatkan doa dari penulis daripada kitab ini. Dan ini menunjukkan akan kejujuran di dalam niat yang sangat baik yang dimiliki oleh penulis daripada kitab ini. Ahsabuhu kadzalik wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Di mana beliau mendoakan setiap para penuntut ilmu, setiap kita, setiap mukmin yang mempelajari, membaca, mendengarkan daripada kitab ini. Beliau mendoakan apa? An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah menjadi pelindung bagimu di dunia dan di akhirat. Di sini umum. Beliau mengatakan an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Menjadi pelindung bagimu di dunia dan di akhirat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi pelindung bagi hamba, bagi seorang hamba, maka seluruh kebaikan akan didapatkan oleh hamba tersebut. Karena Allah sudah menjadi pelindungnya. Di dunia, apabila Allah menjadi pelindung bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya, memberikan taufik kepadanya, menjaga dirinya dari setiap keburukan, menjaga dirinya dari setiap fitnah, dari setiap kerusakan, dan menjaga dirinya dari kesesatan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala merupakan wali bagi orang-orang, pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Ini salah satu bentuk lindungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Allah berikan dia hidayah, Allah berikan dia taufik, Allah berikan dia rezeki, Allah jaga dia, Allah arahkan dia kepada kebaikan, kepada kebenaran. Di dunia wal akhirah. Di dunia dia akan mendapatkan segala macam bentuk kebaikan, dan di akhirat Allah akan menjadi pelindung pula bagi seorang yang seorang mukmin itu dengan cara Allah melindungi dia dari kedahsyatan hari kiamat, kedahsyatan padang mahsyar, kedahsyatan di alam kubur, kedahsyatan ketika di ditimbangnya amalan di atas sirat sampai seorang dimasukkan ke dalam surga, dan dia mendapatkan kenikmatan yang sangat agung, yaitu dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. An yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah menjadi pelindung bagimu di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Beliau mendoakan pada kita semuanya agar Allah Subhanahu wa taala menjadi wali bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menjadi pelindung bagi kita di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunt. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau merupakan orang yang dipenuhi keberkahan, diberkati dimanapun engkau berada. Dan ini merupakan doa yang sangat agung. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran, di antara doa yang beliau panjatkan kepada Allah adalah waja'alani mubarakan aina ma kunt. Dan jadikanlah aku sebagai orang yang berkah dimanapun aku berada. Apa ciri seorang menjadi berkah dimanapun dia berada? Itu cirinya dua. Yang pertama, itu di dalam dirinya
itu terdapat kebaikan. Tidak keluar dari dirinya kecuali kebaikan. Orang yang duduk dengannya maka akan mendapatkan manfaat. Orang yang duduk dengannya tidak akan terganggu, tidak akan mendapatkan keburukan. Kemudian ciri yang kedua, apabila dia melihat keburukan dari orang lain, maka dia akan memperbaikinya. Seorang yang penuh dengan keberkahan adalah yang mana dimanapun dia berada, itu kebaikan dirasakan bagi kawannya, bagi teman duduknya. Itu di dalam dirinya sendiri, itu dia mengamalkan apa yang dia ucapkan, di rumahnya dia menebarkan kebaikan, di luar dia menebarkan kebaikan, dan orang-orang yang duduk di sekitarnya tidak merasakan keburukan. Dan ketika dia melihat keburukan, dia berusaha untuk memperbaikinya dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dan dengan penuh keikhlasan, tanpa ada niat sedikit pun untuk menjatuhkan. Dan ini merupakan doa dan merupakan sebab kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. An yaj'alakallahu mubarakan aynama kunt. Itu dengan dijadikan seorang hamba bahagia dimanapun dia penuh dengan keberkahan dimanapun dia berada. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Dan aku memohon kepada Allah agar engkau dijadikan orang-orang yang apabila diberikan nikmat dia bisa bersyukur. Wa idza butuliya sabar. Dan apabila dia diuji maka dia bersabar. Wa idza aznaba istaghfar. Dan apabila dia berbuat dosa maka dia langsung bersegera di dalam beristighfar. Ini doa yang ketiga yang beliau panjatkan. Pertama, dia berdoa pada kita semuanya. Beliau berdoa agar kita dilindungi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, agar kita dijadikan sebagai orang yang mubarak, orang yang penuh dengan keberkahan dimanapun kita berada. Kemudian yang ketiga, beliau mendoakan kita dengan 3 perkara. Yang mana kalau kita renungi, kondisi seorang hamba itu tidak akan lepas dari 3 perkara ini. Yang pertama, ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, ketika mendapatkan ujian. Dan yang ketiga, itu ketika terjatuh dalam perbuatan kesalahan ataupun perbuatan dosa. Dan kita tidak akan bisa lepas dari salah satu dari 3 kondisi ini. Kalaulah tidak kita sedang berada dalam mendapatkan nikmat, atau kita sedang berada dalam kondisi diuji, atau kita sedang berada dalam kondisi terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Seorang hamba tidak akan mungkin terlepas dari, tidak akan keluar, dia akan berporos di dalam kehidupannya di dunia ini, dia akan terus berputar di dalam 3 perkara ini. Kalau dia tidak dalam kondisi mendapatkan nikmat, maka dia berada dalam kondisi sedang diuji. Kalau tidak dia dalam kondisi melakukan ketaatan dan itu merupakan bagian daripada nikmat, maka dia akan berada dalam kondisi terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita diperintahkan pada setiap salah satu dari 3 perkara ini, seorang muslim memiliki kewajiban untuk menyikapinya dengan perkara atau menyikapinya dengan ketaatan. Ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia diperintahkan untuk bersyukur. Yang mana syukur tersebut akan menjadikan nikmat ini sebagai ibadah. Mana dia merupakan ibadah yang sangat agung di dalam menyikapi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila dia sedang diuji, maka dia diperintahkan untuk menyikapinya dengan bersabar. Karena ketika dia diuji dan dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala. Tetapi sebaliknya, maka ujian tersebut yang harusnya menjadi pahala, ketika dia tidak bersabar, dia akan menjadi dosa atau menjadi bala, akan hilang darinya kesempatan untuk beramal saleh. Kemudian yang ketiga, ketika dia terjatuh dalam perbuatan dosa, kesalahan, dia langsung beristighfar. Dan ini merupakan ciri seorang mukmin. Dan ketiganya, seseorang ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan ujian bersabar, dan ketika dia terjatuh dalam kesalahan, dia beristighfar, dia bertaubat. Ketiganya merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di kehidupan dunia ini. Yang mana kebahagiaan tidak akan diraih kecuali dengan 3 perkara ini. Dan kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk berusaha pada setiap salah satu dari 3 kondisi ini
untuk mengamalkan, mewujudkan ibadah yang diperintahkan bagi kita, menyikapi dari setiap tiga perkara ini, tiga kondisi. Ketika diuji harus bersabar, ketika mendapatkan nikmat harus bersyukur, dan ketika terjatuh dalam perbuatan dosa itu bersegera di dalam istighfar. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya ciri-ciri ini, itu bersyukur dan bersabar, itu merupakan ciri khas dari seorang muslim, seorang yang beriman. Allah mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sungguhnya perkara dia semuanya baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan hal itu tidaklah didapati kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan ciri khas daripada orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah mengatakan walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak didapati kecuali dari dalam diri orang-orang yang beriman. Apa kondisi mereka? Apa ciri khas mereka? Apa perkara yang menakjubkan dari orang-orang yang beriman? In asabathu sarra syakar. Apabila dia mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, nikmat, syakar, dia akan bersyukur. Fakana khairan lah, dan hal itu baik baginya. Wa in asabathu darra sabar. Dan apabila sebaliknya dia ditimpakan dengan musibah, dia diuji, maka dia bersabar. Fakana khairan lah. Dan sabar itu baik bagi orang yang beriman. Rasulullah SAW menguji di dalam hadis yang sangat agung ini. Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasanya bersyukur di dalam mendapatkan kenikmatan dan bersabar ketika menghadapi musibah merupakan sebab keimanan seorang hamba itu bertambah. Karena dia merupakan amal saleh, dan dia merupakan amal saleh merupakan sebab keimanan seorang hamba ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ayja'alaka wa idza adnaba istaghfar. Berdoa agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersegera di dalam bertaubat ketika jatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan istighfar atau taubat karanya sangat agung. Kita sebagai anak Adam, sebagai manusia, ciri khas daripada manusia, tabiat daripada manusia adalah sering terjatuh di dalam kesalahan, sering terjatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kita. Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan bahwasanya anak Adam itu sering terjatuh ke dalam kesalahan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu sering jatuh ke dalam kesalahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, yang mana jalan keluar tersebut merupakan penghapus daripada setiap kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Bagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering jatuh ke dalam kesalahan adalah orang-orang yang langsung bersegera di dalam bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersegera di dalam bertaubat di dalam Al-Qur'an. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah di dalam menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada surga yang luasnya luas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri khas mereka? Allah menyebutkan alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut, dia berada dalam kondisi sedang jahil, dia tidak menyadarinya, atau bahkan dia sadar akan tapi syahwatnya mengalahkan keimanan dia. Namun orang-orang yang terpuji adalah orang yang setelah melakukan perbuatan dosa tersebut, dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung beristighfar, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan senantiasa bertaubat, karena kita semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari zaman Nabi SAW, kita akan semakin banyak keburukan yang
sering kita lakukan, terkhusus di zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan, penuh dengan fitnah. Di zaman kita ini sangat mudah keburukan itu sampai di hadapan kita. Karena itu kita harus senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya kembali kepada akidah yang benar. Kadar istighfarnya seorang hamba, kuat atau lemahnya istighfar seorang hamba itu berpengaruh, bersumberkan daripada keimanan yang benar yang dia miliki. Maksudnya dia meyakini, dia memiliki keyakinan, dan dia berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Maha Pengampun. Setiap dosa yang dia lakukan apabila dia istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Dan alangkah indahnya istighfar, dan keagungannya sangat luar biasa, keutamaannya sangat banyak. Caranya itu di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahwasanya Allah berfirman, adnaba abdun dzamban. Dalam riwayat lainnya disebutkan adnaba abdi dzamban, itu hambaku atau seorang hamba berbuat dosa. Faqala Allahumma ighfir li dzambi. Kemudian dia berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Sungguhnya hambaku berbuat dosa, dan dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni kesalahan dan membalas kesalahan tersebut. Wa ya'khudhu bidzamb, dan menghukum atau mengiqab, memberikan ancaman bagi dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian hamba tersebut terjatuh lagi ke dalam perbuatan dosa. Kemudian Allah mengatakan hal yang sama sampai berulang berkali-kali. Kemudian di akhirnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Kerjakanlah semaumu, sungguhnya aku telah mengampuni dosa. Maksudnya apa? Selagi seorang hamba berada dalam kondisi bertaubat, bersegera di dalam bertaubat setelah dia melakukan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Dan istighfar perkara yang sangat agung, dan kita sangat butuh kepada istighfar. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka semakin besar pula hajat kita kepada istighfar tersebut. Dan 3 perkara ini apabila seorang hamba berputar di dalamnya, ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, mendapatkan ujian dia bersabar, dan ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kesalahan dia langsung bertaubat, segera di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kunci kebahagiaan atau sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan di sini yang perlu kita perhatikan di dalam doa yang sangat agung ini, yang mana sebagaimana yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, fa inna haula'i unwanus sa'adah. Sungguhnya 3 perkara tersebut merupakan kunci tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa? Itu hendaknya kita mengetahui bahwasanya perkara ini atau doa ini merupakan doa yang sangat agung, sehingga kita berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, agar kita senantiasa diberikan kesabaran ketika dihadapi musibah, dan menjadikan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita merupakan hamba yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, agar kita bisa bersegera di dalam bertaubat ketika terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Di sini di satu sisi kita diperintahkan untuk memperbanyak daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sisi yang lainnya kita berusaha untuk mengamalkan isi daripada doa tersebut. Kita dihadapkan di kondisi tersebut, kita mengingat perkara ini, berusaha untuk mengamalkannya. Kesimpulannya, muqaddimah ini atau pendahuluan doa yang beliau sebutkan di dalam muqaddimah ini merupakan doa yang sangat agung, di mana hal tersebut menunjukkan akan kasih sayang dan yang dimiliki oleh penulis daripada kitab ini kepada setiap muslim dan muslimah, di mana itu menunjukkan bahwasanya beliau menginginkan kebaikan bagi setiap muslim dan muslimah, dan begitulah hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa menginginkan kebaikan
untuk muslim yang lainnya. Senang apabila muslim yang lainnya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat. Kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ja'alanallah wa iyyakum mimman yastami'ul qawla wa yattabi'u ahsanah. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan kita ucapkan kepada Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC hafizahullah ta'ala, dan kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an dimanapun berada. Demikian muqaddimah dan juga pertemuan yang perdana di kesempatan sore hari ini dalam pembahasan Qawaidul Arba', dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan beliau dan kita semuanya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembahasan kitab ini. Baik, kaum muslimin dan muslimah, insyaallah kajian ini rutin setiap Rabu sore waktu Indonesia Barat ya, qabla maghrib. Dan kaum muslimin dan muslimah, sebelum kita lanjutkan, kami informasikan untuk kaum muslim dan muslimah yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, waktu untuk salat fardu maghrib yaitu pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih memiliki waktu 10 atau 11 menit lagi ya untuk bersiap-siap menuju rumah-rumah Allah, melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah di awal waktu. Baik kaum muslim dan muslimah, tetaplah bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Hidayah FM.